Oke, kali ini kita akan belajar tentang basis data. Kita akan belajar tentang bagaimana membuat basis data, kemudian membuat tabel, relasi, dan membuat tabel view. Oke, untuk awal kita harus mengaktifkan aplikasi Exam. Oke, aplikasi Exam ini, MySQL ini adalah software yang memiliki lisensi yang gratis atau freeware. Jadi kebanyakan para programmer itu menggunakan MySQL untuk database-nya. Oke, pastikan untuk Apache dan MySQL ini aktif dan berwarna hijau seperti ini. Kalau sudah berwarna hijau seperti ini, kita bisa tutup aja. Kemudian kita akan buka browser. Oke, sambil kita menunggu. Oke, kita ketikkan aja localhost. Nah, seperti ini. Kemudian kita pilih phpMyAdmin. Oke, jadi kita ini sebenarnya kita akan membuat sebuah database. Nanti kita lanjutkan, kita akan membuat sebuah halaman web. Oke, tampilan Exam yang kita pakai seperti ini karena ini versinya PHP versi 7.42 ini. Oke, cara membuat database, kalian cukup pilih menu database. Kemudian kita buat nama database-nya, terserah. Untuk kali ini mungkin kita akan buat sekolah. Oke, saya beri nama sekolah 1 karena sebenarnya saya sudah buat sekolah. Jadi kita akan buat nama database-nya sekolah 1. Kemudian kita create. Oke, database sukses. Jadi sebenarnya untuk membuat database, kalau kita menggunakan phpMyAdmin itu kita sangat mudah sekali. Tinggal kita pilih database, buat nama, dan pilih create. Kemudian berikutnya kita akan membuat sebuah tabel. Tabel yang akan kita buat yang pertama adalah tabel jurusan. Jurusan seperti ini. Kemudian untuk feed yang kita perlukan itu sebanyak 2 kolom atau 2 feed yang akan kita buat. Kemudian kita pilih go. Oke, pada name ini kita masukkan ID jurusan. Feed yang pertama ID jurusan, kemudian feed yang kedua adalah nama jurusan. Jadi ini ID jurusan, nama jurusan nanti kita isi dengan misalkan jurusan RPL, jurusan MM, dan lain sebagainya. Kemudian untuk tipe data kita gunakan char. Kenapa kita memilih tipe data char? Harapannya tipe data char ini sebenarnya relatif panjang karakternya tetap dan biasanya dipakai untuk feed yang memiliki panjang karakter tetap dan kemungkinan dijadikan sebagai primary key. Oke, untuk panjang karakter bebas sebenarnya kita tentukan. Untuk sementara ini saya coba untuk memasukkan panjang karakter 3. Kemudian untuk statusnya pada indeks kita pilih primary karena ID jurusan ini adalah unik. Dalam tabel ini kita tidak ingin ID jurusan itu ada 2 data yang sama. Makanya untuk setting uniknya saya beri primary key. Kemudian untuk nama jurusan saya pilih varchar. Tipe data varchar ini tipe data yang memiliki atau bisa digunakan untuk berbagai inputan, bisa angka, bisa huruf, bisa karakter, dan lain sebagainya. Untuk sementara saya masukkan 30.
Kalau sudah, kita pilih save. Oke, untuk tabel jurusan itu sebenarnya sudah selesai. Hanya seperti ini aja. Beda kalau kita belajar tentang membuat basis data menggunakan command line. Itu kita full menggunakan bahasa SQL. Kalau kita menggunakan PHP-MyAdmin seperti ini, tentu sangat mudah sekali. Kemudian untuk tabel berikutnya, kita bisa memilih database. Nama database yang bagian atas ini, kita pilih aja. Kemudian di bagian bawah ada tulisan create tabel. Kita masukkan nama tabel berikutnya. Oke, untuk tabel berikutnya saya ingin membuat tabel siswa. Untuk jumlah kolomnya, nanti feed yang akan saya buat itu ada NIS, nama, tanggal lahir, alamat, dan ID jurusan. Jadi sebanyak 5. Oke, kalau sudah seperti tadi kita pilih go saja. Oke, untuk yang pertama saya masukkan NIS, ada nama, TGLA, ini singkatan dari tanggal lahir, kemudian ada alamat, kemudian ID jurusan. Alasan kenapa ID jurusan ini berada pada tabel siswa, itu harapannya ID jurusan ini sebagai foreign key. Dia yang sebagai penghubung antara tabel jurusan dan tabel siswa. Oke, NIS, nomor induk siswa itu karena unik maka seperti tadi saya memilih char, tipe data char. Oke, untuk panjang karakternya kali ini saya memberikan jumlah karakter 5, dan pada indeks saya beri primary key. Oke, karena NIS itu unik dan setiap siswa tidak akan sama nomor induk siswanya. Kemudian untuk nama saya berikan varchar. Panjang karakternya 30. Tanggal lahir ada date. Ini tipe data untuk tanggal. Oke, berikutnya alamat. Alamat varchar. Oke, untuk ID jurusan, tipe datanya harus sama dengan tadi yang ada di tabel jurusan. Oke, saya pilih char. Lah, cuman pada sini, pada tabel siswa, karena ID jurusan itu sebenarnya adalah statusnya foreign key, maka pada kolom unik ini, ID jurusan kita beri indeks. Oke, kita kasih nama indeks ID siswa. ID sebenarnya bebas sih untuk pemberian nama. Anggap saja ID jurusan siswa. Ini hanya memberikan bahwa ID jurusan ini berelasi di tabel siswa. Oke, panjang karakternya saya samakan saja. Kalau sudah, go. Kemudian kalau sudah, kita pilih save. Please enter valid length. Oke, sebentar. Yang ini belum saya kasih panjang karakter. Untuk tanggal tidak perlu kasih panjang karakter karena otomatis komputer sudah yang menentukan. Untuk alamat saya beri 50. Untuk jurusan, ID jurusan sama, saya beri 3. Oke. Save. Oke. Untuk tabel siswa saya kira sudah selesai. Jadi sangat mudah sekali. Tidak sampai 30 menit untuk membuat tabel jurusan dan tabel siswa. Jadi sangat mudah. Beda dengan kita kalau menggunakan command line. Oke. Setelah kita membuat 2 tabel, kita mencoba merelasikan 2 tabel tadi, tabel siswa dan tabel jurusan. Seperti semula kita pilih database sekolah. Oke, database sekolah. Kemudian menumor. Menumor ini ada yang nama desainer di sini. Pilih desainer. Oke.
Oke. Kita naikkan dulu. Oke. ID jurusan untuk tabel jurusan itu primary key-nya ID jurusan, sedangkan untuk siswa itu NIS. Oke, kita relasikan. Pada menu sebelah kiri ada yang namanya create relation. Oke, tinggal pilih aja create, maka akan muncul sebuah tulisan select referensi key. Harapannya kalian memilih mana yang primary key yang akan dihubungkan. Tinggal pilih ID jurusan. Kemudian nama tadi berubah menjadi select foreign key. Maka tentukan kunci tamu yang akan berhubungan dengan ID jurusan yang ada di tabel jurusan ini. Oke, kita pilih ID jurusan, klik. Create relation foreign key. Ini saya pilih cascade. Ini fungsinya untuk menjaga integritas tabel. Jadi isi data dari tabel. Kalau seperti ini disebut parent. Kalau yang ini child-nya. Jadi ini induknya, ini anaknya. Jadi harapannya data yang ada di tabel jurusan ini itu juga ada di sini. Atau ID jurusan yang ada di tabel siswa itu tidak boleh ngarang atau ngawur dan datanya tidak ada di sini. Itu tidak boleh. Alasan memilih on delete cascade, on update cascade, apabila ada data yang diupdate atau di delete pada tabel parent, kali ini tabel jurusan, maka otomatis pada tabel child-nya atau tabel siswa data itu juga dihapus atau diupdate. Makanya pilih ini. Itu fungsinya untuk menjaga integritas dari database ini. Kalau sudah oke. Oke, secara otomatis ada garis yang menghubungkan antara tabel jurusan dan tabel siswa. Oke, perhatikan pada tabel jurusan ada lingkaran kecil, sedangkan pada tabel siswa lingkarannya agak besar. Ini menandakan bahwa hubungan relasi antara tabel jurusan dan tabel siswa itu satu ke banyak. Seperti itu. Jadi satu jurusan itu memiliki banyak siswa yang memilih jurusan itu. Oke. Berikutnya, setelah menghubungkan dua tabel ini, kita akan belajar bagaimana membuat tabel view. Tabel view itu adalah tabel bentukan baru yang sumber datanya itu diperoleh dari dua atau lebih data atau dua atau lebih tabel. Oke, caranya beda sekali dengan kita kalau belajar menggunakan command line. Kalau pada PHP admin itu kita tinggal pilih query saja. Oke, kita pilih query. Kemudian pada menu query ini kalian pilih mana yang akan digabungkan. Dua tabel ini yang akan difilter atau yang mau dikumpulkan yang mana. Contoh misalkan saya ambil tabel siswa. Saya akan membuat tabel view siswa. Yang pertama, siswa, pilih NIS. Jadi nomor induk siswa yang ada di dalam tabel siswa. Kemudian nama yang ada di dalam tabel siswa itu yang nanti saya tampilkan. Tanggal lahir. Kalau kolomnya kurang tinggal nambah add kolom. Oke, siswa. Alamat. Kemudian saya tambah lagi siswa ID jurusan. Kemudian saya tambah lagi. Kali ini saya mengambil field atau kolom dari tabel jurusan, nama jurusan. Kenapa saya memilih nama jurusan ini? Karena informasi yang kita baca itu kemungkinan susah kalau kita hanya melihat ID jurusan saja. Kita tidak tahu dia jurusan apa. Kalau menggunakan kode saja kita susah. Oke, kalau sudah seperti ini, pilih update query. Maka secara otomatis bahasa SQL dari query yang kita buat itu
itu sudah dibuat oleh komputer secara otomatis. Tinggal kita copy saja kode ini, kemudian pilih SQL. Oke. Kita paste di sini. Hanya kita tambahi di depan itu create view. Oke, karena kita akan membuat tabel view, bahasa SQL-nya adalah create. Create membuat. Buat apa? View. Tulis view seperti itu. Kemudian nama view-nya apa? V siswa. As. Seperti ini. Kemudian untuk left kita ganti inner. Kenapa? Yang ditampilkan datanya itu hanya data yang bersesuaian saja atau yang sama yang ditampilkan. Beda dengan left tadi. Jadi kalau inner seperti itu konsepnya. Kalau sudah, kalian copy saja, takut nanti error, kita masih bisa memperbaiki bahasa SQL ini. Go. Maka tabel view-nya sudah selesai. Jadi sangat mudah sekali, kita tidak perlu ngetik. Tinggal hanya menambah sedikit. Bagaimana tabel view kita yang buat ini memang benar, maka kita masukkan datanya dulu. Ingat, ketika sebuah tabel berelasi, maka menginputkan data itu dari parent-nya saja, parent-nya dulu, maksud saya begitu. Parent-nya dulu. Oke. Kita insert dulu pada tabel jurusan. J01 misalkan jurusan RPL, J02 misalkan jurusan MM. Seperti ini, kita masukkan dulu datanya go. Oke. Sudah selesai menginputkan data. Beda kalau kita menggunakan command line, kita ketikkan seperti ini. Insert into jurusan, ID jurusan, koma nama jurusan, value J01 RPL, seperti ini. Kita harus memasukkan atau menggunakan kode bahasa SQL seperti ini. Kalau pakai PHP MyAdmin, semuanya itu sangat mudah sekali. Berikutnya tabel siswa. Kita pilih menu insert lagi. Kemudian kita masukkan misalkan NIS 01, misalkan nama Arif. Kita tanggal, kita ngawur aja dulu. Kita hanya untuk mengecek apakah tabel view yang kita buat itu benar. Oke. Satu dulu aja. Go. Selesai menginputkan data. Oke, kita lihat tabel view. Oke, V siswa. Nah, ini muncul datanya. Kalau sudah muncul data seperti ini, berarti tabel view yang kalian buat sudah memang benar. Begitu. Kembali pada bahasa SQL tadi, inner join. Bedanya adalah di tabel jurusan itu ada dua data. Pada tabel siswa hanya satu data. Maka pada tabel view yang menggunakan inner join yang muncul hanya satu. Karena yang bersesuaian hanya satu saja. Kalau kita menggunakan left atau rect, maka kemungkinan di sini akan muncul J02, tapi data siswanya tidak ada. Itu bedanya. Jadi nanti kalian menggunakan inner join saja, karena yang bersesuaian saja yang akan ditampilkan. Oke, untuk sementara materi pembuatan tabel dan tabel view sampai ini dulu. Kita lanjut pada pertemuan berikutnya.